Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanifah Askataki dari kelas 1 DEA. Saya akan mengerjakan 3 soal tes yang diberikan oleh Pak Pandu, dosen CNC, menggunakan aplikasi Sinutrain. Yang pertama saya akan mengerjakan soal benda kerja bubutan ini. Pertama, masuk ke CNC bubut, lalu hidupkan spindle start dan feed start dan posisikan pada 100%. Klik program manager, lalu buat workpiece, lalu buat MPF-nya. Pertama-tama saya akan membuat menggunakan program G-Code. Setelah terbuka, lalu buat program head atau kepala program dengan mengetik G18, G90, G54, dan juga G71. Kemudian select tool, lalu pilih pahat T35A, lalu ketik M6. Kode M6 ini digunakan setiap kali pergantian tools. Ketik LIMS sama dengan 3000 untuk mengatur limit. Tidak lupa atur agar kecepatan konstan dengan kode G96. Kemudian klik various blank, lalu atur dimensi raw materialnya, juga jarak antara permukaan dan pencekaman. Lalu atur jarak untuk pergantian tools dan juga jarak aman antara pahat dan benda dengan menggunakan kode G00. Lalu ke contour, lalu buat contour call. Anggap aja kita membuat label satunya cycle 1 dan label 2 nya cycle 2. Kemudian kita atur stroke removal agar nanti pemekanannya lebih aman. Pada program kita ketik complete agar semua label program dapat terintegrasi dengan stroke removal. Dan untuk data-data lainnya kita tetapkan sama seperti ini. Kemudian kita buat cycle satunya. Di sini rancangan saya yaitu cycle 1 dibuat untuk facing bubutan tersebut. Di sini kita ketik koordinat-koordinat titik terluar, terkecuali undercut dan bodi belakang yang nantinya kita akan buat menggunakan aplikasi Groove. Untuk bakalan ulir sendiri ini saya menggunakan 15,85 karena pitch-nya yaitu 1,5. M16 pitch 1,5 itu bakalan ulirnya yaitu 15,85. Sebelumnya mohon maaf untuk di video itu ada kesalahan pengetikan pada bakalan ulir, yaitu menuliskan 15,5 seharusnya 15,85. Selanjutnya kita membuat cycle 2. Di cycle 2 saya merancang yang pertama ada proses grooving, lalu ada proses threading, dan juga ada proses cut off. Yang pertama grooving. Tidak lupa kita harus mengganti toolsnya terlebih dahulu. Cara grooving yang pertama klik turning lalu klik groove. Untuk groove yang pertama yaitu undercut setelah ulir, itu kita atur sesuai koordinatnya. Untuk X0 nya di 15,85, Z0 nya min 21, lebarnya 4, kedalamannya 2. Kemudian lanjut ke groove yang kedua yaitu bagian belakang body, yaitu yang X0 nya 40, Z0 nya min 80, lebarnya 20, dan kedalamannya 7,5. Kemudian kita ganti ke pahat ulir 1,5 untuk membuat ulir M16 pitch 1,5. Cara membubut ulir yaitu klik turning lalu thread, lalu atur agar isometrik dan select M16. Jangan lupa degresif dan awalannya itu di X0 nya di 15,85 dan Z0 nya di 0. Untuk Z1 nya sampai minus 25. Lanjut ke proses terakhir yaitu cut off. Pertama-tama kita harus ganti pahat dulu menjadi pahat plunge lagi, plunge cutter 3A. Untuk caranya yaitu kita ke turning lalu klik cut off,
Lalu atur sesuai koordinat, yaitu X0 25, Z0 nya min 100, dan radiusnya digambar 1,5. Terakhir kita harus mengetik M30, yaitu program kakinya agar program ini bisa berjalan. Lalu klik simulation untuk mensimulasikan hasil kerja dan hasil program tersebut. Di sini saya akan mempercepat agar mempersingkat waktu. Lanjut, yang kedua yaitu memakai cara Softturn. Caranya bikin file baru dan jangan lupa jenisnya dirubah menjadi Softturn. Setelah dibuka, kita diminta untuk membuat program headernya. Sama seperti tadi, kita diminta untuk mengisi diameternya, panjang raw materialnya, dan juga panjang antara permukaan terhadap pencekamannya. Namun di sini juga udah terinput juga ada jarak retract-nya dan juga jarak pergantian toolsnya. Selanjutnya kita harus membuat konturnya. Caranya yaitu ke kontur, lalu klik new kontur, lalu kita namakan saja kontur pertama ini C1. Selanjutnya kita tentukan titik awalnya, yaitu X13Z0. Lanjut kemiringan chamfernya dengan koordinat X15,85, Z min 1,5. Selanjutnya panjang Z min 25. Lalu ke atas X22. Lalu kemiringan chamfer X25 Z min 26,5. Lalu ke arah Z lagi sampai minus 60. Terakhir naik sampai permukaan paling atas yaitu X40. Setelah kontur pertamanya selesai, kita harus ke stock removal. Lalu pilih pahat finishing T35A dan data-data lainnya seperti ini. Lanjut kita bikin kontur untuk bakalan undercut setelah ulir. Kita beri nama saja C2. Untuk titik awalnya di X15,85, Z min 21. Lalu ke bawah sampai X12. Lalu ke samping sampai Z min 25. Terakhir naik ke atas sampai kembali ke 15,85. Setelah itu pada kontur kita klik grooving. Select toolnya menjadi plunge cutter 3A. Dan data-data lainnya seperti ini. Lanjut agar mengefisiensikan toolsnya, yaitu masih menggunakan plunge cutter 3A, kita lanjut ke proses grooving di bodi belakang. Untuk titik awalnya di X40, Z min 80. Lalu ke bawah sampai koordinat X25. Geser ke samping sampai minus 100. Terakhir naik ke atas sampai kembali ke 40. Lanjut klik grooving pada kontur. Untuk settingannya sama seperti tadi. Kemudian kita bubut thread. Caranya di klik turning, lalu klik thread. Lanjut seharusnya memakai threading tool 1,5 karena pitch 1,5. Namun di sini ada kesalahan. Lalu setting X0 nya di 15,85 dan Z0 nya di 0. Untuk Z1 nya sampai minus 25. Terakhir kita harus cut off. Caranya di turning kita pilih cut off. Lalu setting X0 nya di 25, Z0 nya di minus 100 dan R nya 1,5. X1 nya 20. Lalu kita simulasikan. Di sini saya akan mempercepat agar mengefisiensikan waktunya. Lanjut ke soal selanjutnya, yaitu soal milling. Di sini ada ketentuan kalau titik nolnya ada di tengah-tengah.
Sebelumnya tadi setelah pembubutan selesai, mesinnya di shutdown, lalu sekarang kita hidupkan mesin milling CNC. Seperti biasa, di awal kita harus mengaktifkan spindle start dan feed start ke 100%. Ke program manager, lalu kita bikin workspace, lalu MPF-nya untuk kali ini saya akan membuat menggunakan shop mill. Lalu kita dituntut untuk membuat baloknya. Di sini karena soalnya titik nolnya ada di tengah, yaitu kita memakai blank yang block center. Untuk panjang dan lebarnya diketahui 50 dan 70, dan untuk ketinggiannya yaitu minus 50. Lanjut, kita harus membuat kontur terluar dari benda tersebut. Yang pertama, karena soal tersebut diketahui bahwa titik nolnya berada di tengah benda tersebut, jadi kita membagi menjadi 4 kuadran, yaitu karena panjangnya 70, kita membagi untuk X-nya itu 35 sampai minus 35, dan untuk Y-nya dari 25 sampai minus 25. Selanjutnya kita membuat kontur yang kedua, yaitu kontur dari dinding tersebut. Untuk titik awalnya, saya menginput X min 25 dan Y minus 22. Lanjut ke samping sampai X 25. Kemudian melengkung R7, X-nya 32, Y-nya minus 15. Lalu cek apakah bentuknya sudah benar atau belum dengan dialog select. Lalu naik sampai Y10, lalu karena setiap sudut ada radius 7, di transition to next element, ketik di 7 pada radius. Lanjut, di kemiringan sebenarnya tidak ada dimensi, namun saya perhitungkan dengan proporsional bahwa X-nya 20, Y-nya 22, dan tidak lupa radiusnya 7. Lalu ke samping sampai X-25, bikin radius R7 dengan koordinat X-32 dan Y15. Lalu ke bawah sampai Y-15. Terakhir buat radius R7 dengan koordinat sampai X-25 dan Y-22. Selanjutnya kita harus membuat spigot yang pertama, yaitu untuk rogging. Untuk rogging, saya memakai cutter diameter 16. Lalu machiningnya ubah ke rogging, Z0-nya atur D0, lalu di gambar kita bisa melihat bahwa kedalamannya sampai 30 mili. Terus DXY-nya atur 40% dan kedalaman pemakanannya sampai 2 mili. Selanjutnya kita harus membuat spigot yang kedua, yaitu untuk dindingnya, untuk memperhalus sisi dindingnya. Untuk cutternya saya masih memakai cutter 16. Machiningnya ubah ke wall, Z0-nya tetap di 0, Z1-nya sampai 30. DZ-nya tetap sampai 30 karena hanya satu kali pemakanan. Selanjutnya buat kontur ketiga, yaitu kontur untuk kolam. Untuk starting point-nya saya di X-27 dan Y15. Lanjut ke bawah sampai Y-9,5, dan setiap sudut karena ada radius 2, ketik radius 2. Lanjut membuat radius 7,5, R 7,5 sampai X-19,5 dan Y-17. Dan lupa radius 2. Lalu X27 ke atas sesuai proporsional, Y8 dan radius 2-nya. Lanjut kemiringan melanjutkan proporsional sampai X18, Y17 dan jangan lupa radius 2. Selanjutnya ke samping sampai X-25. Terakhir buat radius 2 sampai ke titik awal. Lanjut ke conmill, lalu pocket. Lalu kita buat pocket untuk roggingnya. Untuk cutternya saya menggunakan cutter diameter 4. Machiningnya dirubah menjadi rogging. Lalu Z0-nya di 0, Z1-nya sampai 10, dan DZ-nya pemakanannya 5. Terakhir membuat mill pocket untuk dindingnya. Untuk cutternya masih sama, machiningnya diganti menjadi wall, Z0-nya 0, Z1-nya 10. Dan akhirnya kita simulasikan. Untuk simulasi akan saya percepat untuk mengefisiensikan waktu video. Di sini saya akan menyudahi video saya. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.